Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Pada video kali ini, saya mau membahas satu pertanyaan dari subscriber Baca Saham dengan kalimat seperti ini. Kayaknya udah nggak realistis deh bang, harganya udah kemahalan. Mohon mending abang bahas saham PTBA. Nah, komentar ini dicantumkan pada video saat saya membahas saham Hexa. Berdasarkan tampilan yang ada ini, Hexa itu merupakan salah satu saham high dividend yang cukup menarik. Karena dari video ini, kamu bisa menemukan informasi bahwa nominal dividennya cukup jumbo setidaknya sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Apalagi pada tahun 2025 ini belum ada informasi terkait RUPS perusahaan, yang mana diharapkan perusahaan juga bisa membagikan dividen dengan angka yang jumbo. Tapi kamu juga memiliki poin plus minusnya untuk saham Hexa ini sendiri. Sehingga untuk lebih lengkapnya silahkan kamu nonton saja video tersebut. Dan nanti video itu akan saya tampilkan pada akhir pembahasan setelah membahas saham PTBA ini. Nah, berdasarkan permintaan dari subscriber Baca Saham, dia ingin saya membahas saham PTBA selain membahas saham Hexa. Sebenarnya saham PTBA ini sudah saya sempat buat videonya juga, tapi tak ada salahnya jika kita membahasnya kembali. Berdasarkan harga saham saat video ini dibuat di angka 2.470. Nah, tabel di sebelah kiri ini merupakan rekapan dari angka dividen per share sejak tahun 2015 sampai tahun 2025 saham PTBA. Tapi disclaimer dulu, mohon cek lagi datanya. Bisa saja ada salah input atau salah hitung. Berhubung data ini saya hanya rekap secara manual. Dari data ini bisa kamu lihat, total dividen yang sudah dibagikan untuk saham PTBA adalah 4.472, yang mana angkanya cukup signifikan. Dividen per share terbesar yang pernah dibagikan yaitu di tahun 2023, setidaknya sejak tahun 2015 ini, yaitu dengan angka 1094. Ada juga tahun 2022 dengan angka 689. Tapi di sisi yang lain, kamu juga perlu ingat bahwa PTBA hanya membagikan dividen Rp75 per lembar saham pada tahun 2021. Itu artinya apabila misalkan kita memiliki 100.000 lembar saham. Nah, pada tahun 2021 kita hanya akan memperoleh dividen sebanyak angka seperti ini. Kita bisa lihat angkanya di sini, 7,4 juta rupiah saja. Tapi pada tahun 2022 dengan nominal lembar saham yang sama, kita memperoleh dividen 68 juta. Dan pada tahun 2023, kita bisa memperoleh dividen sebanyak 109 juta. Bisa kamu lihat perbedaan yang sangat mencolok. Tahun 2021 hanya mendapatkan dividen 7,4 juta, tapi bisa naik berkali-kali lipat di tahun 2023 dengan angka 109 juta. Ingat, ini diperoleh dengan lembar saham yang sama, tanpa adanya melakukan top up dana. Itu merupakan sisi indahnya, tapi sisi pahitnya kamu bisa lihat sebaliknya. Pada tahun 2020, PTBA membagikan dividen Rp326 per lembar saham. Dengan kata lain, kamu bisa memperoleh dividen sekitar Rp32,6 juta rupiah. Apakah kamu sanggup jika awalnya kamu memperoleh dividen 32 juta, tapi kemudian dividennya berkurang hanya tersisa 7,4 juta saja 1 tahun ke depan? Jika kamu tidak siap dengan konsekuensi itu, kamu juga tidak boleh terlalu berharap memperoleh angka dividen yang juga signifikan seperti tahun 2022 dan tahun 2023. Ingat satu prinsip ekonomi yang sangat familiar bagi kita, high risk, high return. Artinya jika kamu ingin memperoleh return atau profit yang besar, kamu juga harus siap dengan potensi resikonya. PTBA ini merupakan salah satu saham batubara yang memang menarik dari sisi dividen. Terbukti jika kita membelinya di harga tertinggi katakanlah di angka 5.025 dengan total dividen per share yang diperoleh sejak tahun 2015 sampai tahun 2025. Jika saya tidak salah input atau hitung, maka ada potensi balik modal sekitar 89%. Ingat, angka ini sangat menarik karena diasumsikan kita membeli di harga yang paling tinggi, yaitu 5.025. Dengan kata lain misalkan, kita membelinya bukan di harga ini tapi di harga 4.500, maka sudah balik modal sekitar 99%. Padahal angka 4.500 ini sudah cukup tinggi dibandingkan harga saham saat video ini dibuat di angka 2.470. Katakanlah kita turuni lagi, misalkan kita membelinya di harga Rp4.000, maka balik modal kita sudah menjadi 112%. Angka yang sudah sangat menarik. Bahkan balik modal dari dividen ini bisa dikatakan lebih besar dibandingkan potensi capital gain yang sudah kita terima. Karena pada kenyataannya, harga saham PTBA mengalami penurunan dari 5.025 tersisa di angka 2.470. Nah sekarang, mari coba kita hitung. Angka awalnya adalah 5.025. Kemudian kita kurangi dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 2.470. Dan kita bagi dengan harga tertingginya yaitu 5.025. Dari data ini, kamu akan temukan informasi bahwa
Nah, penurunannya sekitar 50%. Tapi katakanlah, misalkan kita membelinya di harga yang paling tinggi yaitu 5.025. Dengan floating loss di portofolio sebanyak 51%, kita balik modal dari dividen sebanyak 89%. Itu artinya angka dividen yang diterima setiap tahunnya lebih besar dibandingkan floating loss di portofolio. Bahkan masih ada selisih sekitar 38%. Ingat, ini pun dengan catatan kita membelinya di harga yang paling tinggi yaitu 5.025. Besar kemungkinan kamu tentu membeli saham PTBA di bawah harga tersebut. Artinya jika memperoleh dividen sejak tahun 2015 sampai tahun 2025, potensi memperoleh keuntungan dari sisi dividen lebih besar dibandingkan capital gain untuk saham PTBA. Tapi saya mau disclaimer dulu, setiap orang tentu memiliki kondisinya masing-masing. Ada mungkin yang hold sejak lama tapi belum memperoleh dividen karena rutin melakukan jual dan beli sehingga ada kemungkinan tidak memperoleh dividen dalam tahun-tahun tertentu. Nah, selain itu, jika menggunakan harga saham saat video ini dibuat di angka 2.470, kemudian kita bagi dengan dividen per share di tahun 2025, dividen yieldnya menarik dengan angka 13%. Tapi ingat, untuk saham PTBA di Q1 mengalami penurunan yang drastis dari sisi labanya, sehingga apabila kita menggunakan asumsi payout rasionya sama, maka di tahun 2026, berdasarkan angka proyeksi dari Q1 tahun 2025, kemungkinan saja dividen yieldnya bisa lebih rendah lagi karena ada potensi penurunan untuk angka dividen per share. Tapi ingat, kita masih menunggu data Q2 hingga Q4 agar supaya hasil menjadi lebih realistis lagi. Nah, PTBA ini merupakan salah satu saham yang menarik dari aspek dividen, seperti saham Hexa yang sebelumnya sudah pernah kita bahas juga. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah PTBA dan Hexa ini masih menarik di masa depan untuk memanfaatkan sisi dividennya? Mengingat untuk data histori di masa lalu ini tidak selalu sama di masa depan. Bisa saja di masa depan angkanya lebih tinggi, tapi bisa juga menjadi lebih rendah. Silakan kamu pertimbangkan berdasarkan hasil analisa kamu masing-masing. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Jika kamu tertarik mempelajari untuk saham Hexa, maka kamu bisa simak video berikut ini. Nah, pada video kali ini saya kembali lagi akan membahas satu saham dividen yang cukup menarik. Karena saham ini belum melaksanakan RUPS pada tahun 2025, sehingga kita masih bisa memperoleh dividen apabila mereka memutuskan kembali membagikan dividen dengan angka yang menarik. Gambar di sebelah kanan ini merupakan histori RUPS yang dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan data yang saya kutip dari aplikasi Stockbit. Pada tahun 2024 kamu bisa lihat untuk RUPS yang pernah mereka lakukan. Begitu juga dengan tahun 2023, 2022, 2021, dan tahun 2020. Nah, bagaimana dengan tahun 2025? Sebelum dilaksanakannya RUPS, kita memanfaatkan dulu dengan melakukan analisa sederhana terkait saham dividen ini. Nah, sebagai informasi, harga sahamnya sempat menyentuh angka 7.650 dalam 10 tahun terakhir. Itu merupakan angka all time high-nya. Tapi ada yang menarik dari informasi ini. Tabel di sebelah kiri ini merupakan rekapan dividen per share yang saya buat dari saham ini untuk tahun 2015 sampai tahun 2024. Tapi mohon cek lagi datanya, mungkin saja ada salah input atau salah hitung karena penginputan data dilakukan secara manual. Kamu bisa melihat di sini ada informasi menarik yang bisa kita peroleh. Total dividen yang sudah dibagikan sejak tahun 2015 sampai tahun 2024 adalah 6.842. Dan itu artinya sekalipun kita beli di harga tertinggi yaitu 7.650, maka ada kemungkinan sudah balik modal sekitar 89,4%. Setidaknya berdasarkan data perhitungan yang saya buat ini. Kamu silahkan cross check lagi, mungkin saja ada kesalahan penginputan atau perhitungan. Tapi setidaknya berdasarkan gambaran besarnya, kamu bisa lihat bahwa saham ini memang menawarkan angka dividen yang cukup menarik dalam jangka panjang. Setidaknya berdasarkan tahun 2015 hingga tahun 2024. Memang tidak ada yang menjamin di tahun 2025 apakah dividen per share-nya bisa tetap jumbo, atau mengalami penurunan atau mungkin bahkan tidak membagi dividen. Kita tunggu saja hasil keputusan RUPS nanti. Tapi setidaknya kamu bisa melihat informasi penting di sini. Sejak tahun 2021 hingga tahun 2024, jika kamu perhatikan dengan saksama, angka dividen per share-nya cenderung mengalami penurunan. Dari yang awalnya 1197 turun menjadi 799, turun menjadi 768, turun lagi menjadi 714 pada tahun 2024. Kita tunggu saja di tahun 2025 akan ada informasi dividen seperti apa.
Tapi jika kita asumsikan dengan harga saat video ini dibuat di angka 5.450, jika dividen tahun 2025 nanti sama seperti tahun 2024 yaitu Rp714,70, maka ada kemungkinan dividen yield bisa mencapai 13%. Ini bisa benar bisa juga salah dengan mempertimbangkan dalam beberapa tahun terakhir angka dividen per share yang cenderung mengalami penurunan. Tapi di sisi yang lain, perusahaan ini sebenarnya cukup konsisten membagi dividen dengan angka yang menarik. Setidaknya jika kita bandingkan dengan harga saham mereka ini dalam 10 tahun terakhir. Nah, kita asumsikan misalkan jika kita menggunakan angka 7.650, balik modal sekitar 89%. Bagaimana jika kita turunkan angka ini, katakanlah bukan 7.650 melainkan Rp7.000, maka balik modalnya menjadi lebih tinggi yaitu 90,74%. Apabila kita turunkan lagi ke angka 6.500, berarti sudah balik modal sekitar 105% sejak tahun 2015 hingga tahun 2024 untuk dividen yang diterima setiap tahunnya. Dengan kata lain, skenario ini akan terjadi apabila kita sudah memiliki saham ini sebelum kumdet tahun 2015 dan masih hold hingga saat video ini dibuat dengan harga saham berdasarkan perhitungan ini. Tapi ada beberapa kemungkinan, misalkan kita membelinya memang mungkin sudah sejak lama, tapi kemudian kita melakukan jual dan beli. Alhasil, mungkin tidak setiap tahun kita menerima dividen dari saham ini, sehingga hal itu yang juga bisa berpengaruh terhadap persentase balik modal dari dividen. Di sisi yang lain, apabila perusahaan menghasilkan kenaikan laba atau penurunan laba, hal itu akan berpengaruh kepada angka dividen per share-nya dan tentu saja berpengaruh kepada persentase balik modal dan dividen yield perusahaan ini. Jika diperhatikan, sejak tahun 2015 hingga tahun 2024, perusahaan sempat membagikan 2 kali dividen jumbo, yaitu pada tahun 2016 dengan angka 1.641 dan tahun 2021 dengan angka 1.197. Nah, kita katakanlah kita gunakan angka harga saham yang paling tinggi, yaitu 7.650, dan kita bagi dengan dividen per share-nya. Maka di tahun 2016 saja, dividen yield-nya mencapai 21%. Dan di tahun 2021, jika kita bagi dengan harga tertingginya yaitu 7.650, dividen yield sekitar 16%. Itu artinya meskipun angka dividen per share-nya sudah lama, tapi jika kita bagi dengan harga tertinggi yang pernah dicapai oleh perusahaan, angka dividen yield-nya sangat menarik. Dengan kata lain, besar kemungkinan ada sebagian orang yang memperoleh dividen yield dengan angka di atas ini, karena kita menggunakan data yang konservatif yaitu harga tertinggi di angka 7.650. Nah, bagi kamu yang penasaran, saham yang kita bahas adalah saham Hexa atau Hexindo Adi Perkasa. Bisa kamu lihat selama tahun 2025 ini, harga sahamnya masih naik 12,79% dan dalam 5 tahun terakhir masih naik 55%. Itu artinya terjadi kenaikan dari sisi harga sahamnya. Nah, bagaimana dari aspek harga saham dan valuasinya secara lebih detail? Mari coba kita lihat di sini. Harga saham Hexa ini bisa dikatakan cenderung mengalami kenaikan dalam jangka waktu yang panjang meskipun masih mengalami penurunan dibandingkan harga tertinggi yang pernah mereka capai. Dari aspek PBV, mari coba kita lihat. PBV saat video ini dibuat di angka 1,65 kali yang sedikit lebih tinggi dibandingkan PBV rata-rata 10 tahun terakhir. Artinya, Hexa ini diperdagangkan pada angka harga saham di atas dari modal per lembar sahamnya. Itu merupakan salah satu aspek yang perlu kamu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Karena book value per share-nya di angka 3.290 saat video ini dibuat dan harga sahamnya 5.425 yang mana lebih tinggi dibandingkan book value atau modal per lembar sahamnya. Nah, informasi yang saya rekapkan tadi secara manual itu bisa kamu lihat dari aplikasi Stockbit untuk informasi dividennya. Ini merupakan informasi dividen setidaknya sejak tahun 2009. Kamu bisa lihat di sini bahwa Hexa cenderung konsisten membagi dividen dalam jangka panjang, yaitu tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Di tahun 2025 kita tunggu saja untuk sepak terjang dividen saham ini. Berhubung saat video ini dibuat pada tanggal 24 Juli tahun 2025, belum ada informasi terkait dividen di tahun ini. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah Hexa ini merupakan salah satu saham yang menarik? Silahkan kamu pertimbangkan dari berbagai aspek. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Kita hanya membahas khususnya dari sisi dividen yang mana memiliki angka yang cukup menarik. Tapi, kamu perlu mempertimbangkan berbagai aspek lain sebelum mengambil keputusan. Ingat, dividen itu hanya merupakan salah satu aspek yang perlu dianalisa. Ada juga berbagai macam aspek lain yang harus kamu pertimbangkan sebelum pengambilan keputusan. Karena untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi.
Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.